Jelang Piala Dunia, Spanyol tutup laga uji coba dengan kemenangan. Gol tunggal Romeni bawa Indonesia tekuk Mozambik. Rebut game ketiga, Spurs tipiskan jarak 2-1 atas New York Knicks. Halo, selamat pagi pemirsa, salam Sport One. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam kondisi sehat selalu ya. Dan senang sekali saya Laura Luis kembali menyapa Anda dalam program Kabar Arena Pagi yang akan menghadirkan informasi olahraga yang menarik dan sayang untuk Anda lewatkan. Kita buka kabar pertama dari Timnas Spanyol menutup rangkaian uji coba jelang Piala Dunia 2026 dengan manis usai menekuk Peru 3-1. Menjajal kekuatan tim asal Amerika Selatan Peru dalam laga uji coba terakhir menuju Piala Dunia 2026, Spanyol coba menurunkan beberapa pemain intinya sejak awal laga. Hasilnya, baru 2 menit laga berjalan, Spanyol membuka keunggulan lewat Mikel Oyarzabal lewat sepakan kaki kirinya. And despite the distance from goal, he's made it the same architect. Unggul cepat, Spanyol langsung di atas angin dan tak memberikan Peru kesempatan mengembangkan permainan. Sebelum akhirnya, Spanyol sukses mendapatkan gol kedua pada menit ke-32 yang dicetak Pedri. One sweet touch with the left boot. And Pedri Gonzalez makes it. Usai unggul 2-0 di babak pertama, Spanyol menurunkan intensitas serangan di babak kedua dan melakukan beberapa pergantian. Walau demikian, Spanyol masih bisa memperlebar keunggulan mereka menjadi 3-0 di menit 53 menyusul kesalahan kiper Peru dalam menghalau bola. Rodri gave it to Pino. Pino delivered the cross. And rechange is made by. Di sisa waktu, Peru hanya bisa membalas 1 gol pada menit ke-66 yang dicetak Jairo Velez dan sekaligus menjadi gol penutup dalam laga ini. Done it in style. Terrific ball from Lopez. Berkat kemenangan 3-1 ini menjadi modal bagus bagi Spanyol jelang menghadapi Cape Verde di laga pembuka grup H 15 Juni mendatang. Sejumlah peserta Piala Dunia 2026 sudah menggelar laga uji coba di Amerika Serikat. Namun ada juga tim yang baru tiba di negeri Paman Sam. Salah satunya adalah Timnas Belgia. Timnas Belgia telah tiba di kota Seattle, Amerika Serikat jelang tampil Piala Dunia 2026. Kevin De Bruyne dan kawan-kawan mendarat pada hari Senin 8 Juni waktu setempat. Tak seperti sebagian peserta lainnya, Belgia memilih tak melakukan uji coba di negeri Paman Sam. Tim lain yang baru tiba di Amerika Serikat adalah Curaçao. Curaçao yang akan pertama kali tampil di Piala Dunia mendarat di Florida. Dengan populasi sekitar 150.000 orang, Curaçao menjadi negara terkecil yang tampil di Piala Dunia. Tak hanya para pemain yang mempersiapkan diri jelang tampil di Piala Dunia. Para pengadil di lapangan juga telah bersiap memimpin pertandingan di turnamen sepak bola terbesar di dunia. Sebanyak 52 wasit, 88 asisten wasit, dan 30 wasit VAR menjalani seminar selama 10 hari yang digelar di kota Miami. Dalam seminar tersebut, fisik mereka juga digenjot agar siap menghadapi teriknya matahari musim panas di kota-kota penyelenggara.
Sementara itu pemirsa, jelang dibukanya gelaran Piala Dunia, Timnas Belanda coret satu nama akibat cedera. Sedangkan Timnas Brasil dan Prancis mendapat kabar baik jelang bergulirnya Piala Dunia. Jurien Timber harus mengubur impiannya tampil di Piala Dunia 2026 setelah pelatih Timnas Belanda Ronald Koeman memastikan sang bek tidak cukup bugar untuk mengikuti turnamen. Hal ini menyusul cedera pangkal paha yang dialaminya sejak Maret belum juga pulih atau lebih lama dari perkiraan. Untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Timber, Belanda kini memanggil Luis Charles Geertruida. Timnas Brasil mendapat kabar menggembirakan menjelang dimulainya Piala Dunia di Amerika Serikat. Bintang mereka Neymar menunjukkan perkembangan positif dalam proses pemulihan cedera betis yang sempat membuat kondisinya diragukan. Jika terus membaik, tak menutup kemungkinan Neymar bisa tampil di laga pembuka Brasil saat bersua Maroko. Tak hanya Brasil, kabar baik juga datang menghampiri timnas Prancis. Bek andalan Les Blues yang semula diragukan tampil yakni William Saliba, terbaru dinyatakan sudah dalam kondisi fit dan siap tampil di Piala Dunia 2026. Sebelumnya diketahui Saliba berpotensi dicoret usai mengalami cedera punggung pada pekan lalu. Cedera ini bahkan membuat Saliba baru berlatih 2 kali bersama timnas Prancis sejak bergabung. Nasib pilu dialami wasit Piala Dunia 2026 asal Somalia, Omar Artan. Ia ditolak masuk ke Amerika Serikat dengan alasan yang tak jelas hingga dideportasi ke Istanbul, Turki. Kabarnya penolakan Artan masuk Amerika Serikat disinyalir karena statusnya sebagai warga negara Somalia, yang dimana negara tersebut masuk daftar larangan perjalanan yang diberlakukan pemerintah Presiden Donald Trump. Padahal Artan sendiri memiliki visa yang sah untuk berada di Amerika Serikat. Dengan kejadian ini, ia terancam gagal bertugas di Piala Dunia 2026 sekaligus menjadi sorotan dunia. Piala Dunia 2026 akan hadir dengan format baru dan sejumlah terobosan lainnya yang akan membuat turnamen kali ini berbeda dengan yang sebelumnya. Apa saja itu? Berikut informasinya. Era baru dengan format, jumlah dan peserta, dan tuan rumah yang tak biasa dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia kali ini akan digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan digelar pada 12 Juni di Stadion Azteca, Meksiko. Sementara partai final akan dihelat di Stadion MetLife, New York, Amerika Serikat. FIFA juga menambah jumlah peserta dari 32 negara menjadi 48 negara. Penambahan jumlah peserta otomatis menambah jumlah laga yang akan dimainkan. Usai merampungkan fase grup, para kontestan akan menjalani fase tambahan, yaitu babak 32 besar dari yang sebelumnya langsung ke babak 16 besar. Total akan ada 104 pertandingan yang akan disajikan hingga partai puncak. Untuk mengantisipasi kondisi cuaca ekstrim yang tengah melanda kawasan Amerika Serikat, FIFA juga memberlakukan cooling break atau jeda sesaat di tiap babak pada semua laga. Hal ini pernah diuji coba di turnamen Piala Dunia antar klub yang digelar di akhir tahun lalu. Piala Dunia kali ini juga akan menerapkan sejumlah aturan baru, diantaranya batas waktu 5 detik untuk melakukan lemparan ke dalam. Jika melebihi, hak lemparan akan diberikan pada tim lawan. Selanjutnya adalah batasan waktu 5 detik bagi kiper untuk melakukan tendangan gawang. Jika melebihi, tim lawan akan dihadiahi tendangan sudut. Aturan pergantian pemain juga diperketat. Pemain yang akan diganti harus segera meninggalkan lapangan melalui garis terdekat dalam waktu 10 detik. Jika lebih dari itu, pemain pengganti harus menunggu selama 1 menit sebelum masuk dan membuat tim tersebut harus bermain dengan 10 pemain untuk sementara waktu. Terobosan juga dilakukan FIFA dengan menghadirkan suguhan hiburan atau entertainment show di jeda babak pertama pada partai final. Konsep ini terinspirasi dari tradisi Super Bowl yang begitu populer di Amerika Serikat.
Meski tengah dilanda isu geopolitik yang terus memanas dengan Iran, serta aturan keimigrasian yang cukup rumit, Amerika Serikat coba terus berbenah untuk menyukseskan gelaran 4 tahunan ini. Pecinta Sport One, di Piala Dunia 2026 nanti, nama Ronaldo bakal mencuri perhatian. Selain disebut-sebut sebagai pentas terakhirnya di Piala Dunia, ia juga berusia 41 tahun saat bermain di Piala Dunia nanti. Dan bicara soal umur, berikut adalah deretan pemain tertua yang pernah beraksi di Piala Dunia. To be taken by their left back, Andreas Bremer. Pertama ada nama kiper nasional Inggris Peter Shilton. Ketika mengawal gawang Inggris di Piala Dunia 1990, Shilton sudah berusia 40 tahun lebih 292 hari. Momen ini tepatnya terjadi di laga perebutan tempat ketiga ketika Inggris berjumpa Italia. Menariknya, karir Shilton di Piala Dunia sesungguhnya tak panjang. Ia menjalani debut di Piala pada usia 32 tahun di Piala Dunia 1982. Secara keseluruhan, dia bermain sebanyak 125 kali untuk Inggris dan beraksi dalam 17 laga Piala Dunia. And he scores as well. None have been missed so far. Di Piala Dunia 1994, dunia terpesona dengan aksi Roger Milla yang menggoyak gawang lawan dan menari di sudut lapangan. Ketika Milla mencetak gol hiburan Kamerun ke gawang Rusia, ia berusia 42 tahun lebih 39 hari. Gol itu mencatatkan diri Milla sebagai pencetak gol tertua di ajang Piala Dunia hingga saat ini. Pemain paling tua yang pernah beraksi di Piala Dunia adalah kiper legenda Mesir, Essam El Hadary. Pria bertumbuh tinggi besar itu mengawal gawang Mesir di Piala Dunia 2018 yang berlangsung di Rusia. Pada tanggal 25 Juni 2018, El Hadary mengawal gawang Mesir di usia 45 tahun 161 hari. Saat itu ia sempat menepis tendangan penalti lawan sebelum akhirnya kebobolan dengan cara yang sama. El Hadary telah bermain untuk Mesir sebanyak 159 kali. Football all round from both teams. It was tipped over by El Hadary. Gol tunggal Romani bawa Indonesia tekuk Mozambik. Kabarnya hadir saat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Kabar Arena Pagi. Kita lihat, angkat bola dan Indonesia menjamu Mozambik dalam lanjutan FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno Selasa malam. Pelatih Indonesia, John Hartman, membuat sejumlah perubahan dari laga sebelumnya saat mengalahkan Oman. Namun rotasi yang dilakukan tidak melemahkan pasukan Garuda. Mereka tetap mampu memberikan tekanan secara kontinu kepada lini pertahanan Mozambik. Pada menit 11, umpan terobosan Ragnar Oratmangun berhasil dimanfaatkan dengan sempurna oleh striker Oxford, oleh Romeni, 1-0. biasa pemirsa, luar biasa. Itu yang dinamakan. Ini merupakan gol ke-6 Ole dari 10 pertandingannya bersama tim nasional. Dia bisa kecoh penjaga gawang dari posisinya. Setelah itu, pasukan Garuda masih mampu mencetak gol lagi, namun dibatalkan wasit karena ada gangguan kepada kiper lawan. Apa itu bisa kita lihat apakah di sana? Di paruh kedua, pasukan Indonesia berusaha memainkan tempo lebih baik. Mereka mampu menciptakan sejumlah peluang. Pemirsa, kita lihat Indonesia menekan dan oleh. Namun Mozambik membangun tembok pertahanan lebih tebal sehingga tak ada gol tambahan tercipta hingga laga usai. Mengarah ke gawang tapi Martin Indonesia 1, Mozambik 0. menepis bola tadi. Jeli itu yang namanya jeli ya. Ya, kita juga tadi harus akui pemirsa bagaimana Mozambik ini bangkit. Tim nasional Indonesia kembali meraih hasil positif saat berjumpa Mozambik. Beberapa pemain tampil baik dan bermain sangat solid. Siapa saja mereka?
Indonesia melanjutkan laga FIFA Matchday kali ini dengan menjamu wakil Afrika, Mozambik. Permainan solid kembali ditunjukkan oleh anak asuh John Hartman yang langsung mendominasi permainan. Salah satu pemain yang tampil gemilang adalah Ole Romeni. Penyerang muda itu awalnya ditempatkan sebagai ujung tombak, namun praktiknya dia bergerak sangat lincah. Bersama dengan Ragnar dan Marcelino, rotasi mereka di lini depan sangat cair. Hal ini menyulitkan pemain Mozambik untuk melakukan penjagaan. Akibatnya, banyak ruang terbuka di lini pertahanan Mozambik. Ujungnya, Ole mampu merobek gawang lawan dengan sangat dingin. Ia mengejar umpan cantik Ragnar dan gagal diantisipasi oleh bek lawan. Gol ini merupakan gol ke-6 Ole Romeni dari 10 pertandingan bersama pasukan Garuda. Pemain lain yang juga tampil bagus adalah Joy Pelupesi. Mengawal lini tengah bersama Ivar Jenner, Joy bermain tenang dan mampu membaca permainan lawan dengan baik. Tak jarang, dia turut membantu pertahanan dan melakukan recover atau bahkan sapuan bola dengan sangat tepat. Joy bagaikan batu karang yang membuat pasukan Garuda kokoh, baik pada saat memainkan tempo atau ketika mendapat serangan balik. Indonesia berhasil mengalahkan Mozambik tadi malam. Dengan hasil ini, maka pasukan Garuda berhasil sapu bersih kemenangan dalam FIFA Matchday kali ini. Lalu bagaimanakah komentar para pendukung timnas? Seru banget, deg-degan, tapi alhamdulillah Indonesia menang. Puas sih, tapi ada satu tadi sempat mau gol lagi, kena tiangnya, waduh luar biasa. Semangatnya luar biasa. Seru banget, keren, ini keren. Permainannya sangat padu di bawah pelatih yang baru sekarang. Sangat puas karena sekarang visi misinya udah kelihatan banget permainannya. Jadi harapannya sih nextnya pasti bakal masuk masuk Piala Dunia. Yeay! Keren banget, Ole, mantap. Jujur gak begitu ngerti, cuman yang aku lihat kayak dia keren nge-push terus gitu. Sekarang era pelatihnya baru nih sama John Hartman, lebih rapi mainnya, lebih ketata, pemain-pemainnya juga yang dipanggil oke-oke. Seneng lah kita sebagai fans timnas. Seru sekali, tetapi di luar prediksi sih, pengen sih 2-0 untuk Indonesia ya, tapi sayangnya cuma 1-0. Tapi nggak apa-apa, yang penting udah menang aja. Ya, mainnya tadi udah bagus, cuman pas babak kedua mulai nurun gitu permainannya. Jadi skornya jadi 1-0 aja. Pemirsa, timnas putri Indonesia bermain imbang melawan Kamboja dalam FIFA Women Matchday yang bergulir di Bandung petang kemarin. Hasil ini membuat Garuda Pertiwi tak pernah menang dalam 2 pertandingan terakhir. Sebagai starter di laga melawan Singapura. Indonesia tampil dengan sejumlah pemain naturalisasi kala menjamu Kamboja di Stadion Arca Manik, Bandung. Kedua tim gagal membuat gol di babak pertama. Di paruh kedua, dari sebuah skema permainan yang cantik, Indonesia berhasil membuat gol melalui Rosdila Siti, Indonesia 1, Kamboja 0. Tetapi di kesempatan ketiga, Rosdila berhasil mencetak gol dengan sebuah permainan 1-2 yang sangat baik. Sayang keunggulan Garuda Pertiwi hanya bertahan 1 menit. Kamboja berhasil menyamakan skor melalui Chit Sapehun, Kamboja 1, Indonesia 1. Tak ada gol tambahan hingga laga usai. Dari 2 pertandingan FIFA Women Matchday, Indonesia meraih sekali hasil imbang dan sekali menderita kekalahan. Sayang sekali pemirsa. Ini adalah situasi kehilangan fokus dari lini pertahanan.